Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen penguji sidang skripsi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mila Mahrani dengan nomor induk mahasiswa 210600168 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan pembimbing Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD dan Ibu Sylvia Rabani MPD. Sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Problem-Based Learning berbantuan media pembelajaran Reduction Board untuk meningkatkan kemampuan konsep operasi hitung pengurangan peserta didik sekolah dasar kelas 2. Yang melatar belakangi penelitian yang saya ambil yaitu pengembangan pemahaman terhadap matematika sejak dini memiliki peranan yang penting. Matematika bukan hanya sekumpulan angka dan rumus, melainkan sebagai suatu pola berpikir yang melibatkan ide, proses, dan penalaran. Operasi hitung di tingkat sekolah dasar umumnya masih tergolong sederhana, dimulai dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa siswa kesulitan dalam memahami cara menghitung penjumlahan dan pengurangan. Operasi pengurangan sendiri merupakan dasar aritmatika yang dimana siswa mengembangkan pemikiran logis, meningkatkan kecepatan kalkulasi, dan membangun kepercayaan diri dalam menghadapi soal matematika tingkat lanjut. Nah, karena pengurangan dan penjumlahan itu dasar dari sebuah konsep operasi hitung yang dimana nantinya akan dipakai di dalam perkalian, pembagian, ataupun dalam matematika yang lainnya seperti bangun datar, bangun ruang, pengukuran, dan juga yang lainnya. Nah, berdasarkan temuan di lapangan di sekolah dasar di Kecamatan Regol, Kota Bandung, hasil wawancara dan observasi kepada guru menunjukkan proses berdasarkan temuan di lapangan di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Regol, Kota Bandung, hasil wawancara dan observasi kepada guru menunjukkan bahwa proses pembelajaran mengalami kesulitan dalam memahami materi, khususnya dalam operasi hitung pengurangan. Nah, mengakibatkan siswa belum mencapai KKM, dan selain itu, permasalahan dalam proses pembelajaran berimplikasi pada pemahaman konsep karena kurangnya model dan media pembelajaran yang menarik sehingga belum mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, jadi model dan media pembelajaran itu sangat amat penting dalam pembelajaran. Kenapa? Karena dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Lalu, upaya untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan pembelajaran dengan menerapkan salah satu model. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board yang merupakan cara efektif untuk melatih berpikir kritis peserta didik. Dan juga model pembelajaran ini merupakan sebuah kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pemecahan masalah sejarah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, untuk menunjang pembelajaran lainnya, didukung juga oleh media pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran reduction board. Nah, reduction board ini adalah sebuah media pembelajaran yang membantu pembelajaran dalam materi operasi hitung pengurangan. Nah, reduction board ini itu seperti media papan pengurangan. Nah, di mana di dalam papan pengurangan itu terdapat papan soal, lalu ada kantong jawaban yang nanti akan diisi oleh siswa menggunakan sedotan. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana peningkatan kemampuan konsep operasi hitung pengurangan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board pada peserta didik sekolah dasar kelas 2. Nah, yang kedua, bagaimana efektivitas pembelajaran operasi hitung pengurangan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board pada peserta didik sekolah dasar kelas 2. Nah, yang terakhir, bagaimana respon guru dan peserta didik pada pembelajaran operasi hitung pengurangan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board.
Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan konsep operasi hitung pengurangan menggunakan model problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board pada peserta didik sekolah dasar kelas 2. Yang kedua, efektivitas pembelajaran operasi hitung pengurangan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board pada peserta didik sekolah dasar kelas 2. Nah, yang terakhir, respon guru dan peserta didik pada pembelajaran operasi hitung pengurangan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board pada peserta didik sekolah dasar kelas 2. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu mixed method. Menurut Tampu Bolon, mixed method merupakan strategi yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam suatu penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif, andal, valid, dan objektif. Nah, sedangkan menurut Hakim Nasution, metode penelitian campuran atau dikenal sebagai mixed method merupakan pendekatan yang mengkombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah studi ilmiah. Maka dari itu, dapat disimpulkan metode ini dipilih sesuai dengan karakteristik pernyataan penelitian yang hendak dijawab melalui outcomes dan proses yang menggabungkan hasil analitis data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board untuk meningkatkan kemampuan konsep operasi hitung pengurangan peserta didik sekolah dasar kelas 2. Adapun desain yang digunakan adalah sequential explanatory. Desain ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti dengan penjelasan data kualitatif. Menurut Hendrayadi, model penelitian sequential explanatory adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan pengumpulan data, analisis, dan data kuantitatif pada tahap pertama. Setelah itu, pada tahap kedua, dilakukan pengumpulan data analisis kualitatif. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian kuantitatif yang telah diperoleh sebelumnya. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 2 dengan jumlah 28 peserta didik yang berlokasi di SD Negeri 223 Bakti Winaya. Nah, instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama instrumen tes yang di dalamnya terdapat soal kemampuan konsep operasi hitung pengurangan yang terdapat 5 soal dengan jenis soal pilihan ganda. Nah, yang kedua ada instrumen non-tes yang di dalamnya terdapat wawancara dengan guru kelas, lalu observasi, dan yang ketiga ada angket respon siswa dan guru. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di poin pertama, peningkatan kemampuan konsep operasi hitung pengurangan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board pada peserta didik sekolah dasar kelas 2. Nah, di sini terdapat data pretest kemampuan operasi hitung pengurangan siswa kelas 2 sebagian besar dinyatakan belum tuntas dengan rata-rata nilai siswa adalah 58,57. Kemudian, setelah dilakukan pretest, dilakukan treatment pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan media pembelajaran reduction board. Setelah dilakukan treatment, yang terakhir yaitu dilakukan post-test. Nah, dapat diketahui terdapat peningkatan kemampuan pemahaman operasi hitung pengurangan kelas 2 sebanyak 22 siswa dinyatakan tuntas dengan rata-rata nilai 80,71. Nah, dapat dilihat dalam grafik yang ada dalam PowerPoint ini, yaitu siswa pretest yang tuntas itu terdapat di 50% dan tidak tuntasnya di 50%. Nah, di dalam post-test terdapat peningkatan yang dimana siswa tuntas dalam post-test itu terdapat 80% dan sisanya tidak tuntas di 20%. Nah, setelah melakukan pretest dan post-test, di sini saya juga melakukan analisis endgain score yang dimana terlihat bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan dukungan media pembelajaran reduction board berada pada kategori sedang atau cukup berdampak untuk meningkatkan pemahaman konsep operasi pengurangan pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran problem-based learning yang dilengkapi media pembelajaran reduction board dapat membantu siswa dalam memperdalam pemahaman mereka terhadap operasi hitung pengurangan. Nah, dapat dilihat dari tabel yang yaitu rata-rata G lebih besar daripada 0,7 dengan jumlah siswa 7 dan persentase 25% dalam kriteria tinggi, lalu jumlah siswa 12
orang dalam persentase 43% dengan kriteria sedang, dan yang terakhir 9 siswa dalam persentase 32% dengan kriteria rendah. Hasil dan pembahasan dalam poin 2 yaitu efektivitas pembelajaran operasi hitung pengurangan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board pada peserta didik sekolah dasar kelas 2. Nah, di sini peneliti menggunakan statistika dengan uji normalitas, yang dimana di sini setelah dilakukan uji normalitas, terdapat hasil yang diketahui bahwa pada kolom Shapiro-Wilk berdistribusi nilai siswa adalah tidak normal. Dengan sig kurang dari 0,001. Model pembelajaran problem-based learning yang berbantuan media pembelajaran konkret seringkali menghasilkan distribusi nilai yang tidak merata karena beberapa faktor. Nah, karena kedua data tersebut tidak normal, karena kedua data berdistribusi tidak normal, maka pengujian dilanjutkan dengan uji Wilkinson. Nah, uji Wilkinson-Sig rank test digunakan untuk menganalisis perbedaan antara skor pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media reduction board terhadap hasil belajar konsep operasi hitung pengurangan pada siswa kelas 2 SDN 223 Bakti Winaya. Dengan demikian, penerapan PBL berhasil meningkatkan kemampuan konsep operasi hitung pengurangan. Hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu respon guru dan peserta didik pada pembelajaran operasi hitung pengurangan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board. Nah, dalam poin ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian non-tes yaitu wawancara, observasi, dan angket respon guru dan juga siswa. Nah, dari hasil angket respon siswa terhadap pembelajaran model problem-based learning dengan berbantuan media pembelajaran reduction board termasuk dalam kategori sangat baik. Nah, penafsiran ini konsisten dengan pembahasan yang ada di bab 3 yang menyebutkan bahwa respon siswa terhadap penerapan problem-based learning dengan reduction board untuk meningkatkan pemahaman konsep pengurangan yaitu sangat positif. Lalu, hasil observasi dan angket respon guru terhadap model pembelajaran problem-based learning dengan berbantuan media pembelajaran reduction board juga termasuk ke dalam kategori sangat baik dengan persentase 95%. Dari pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan konsep operasi hitung pengurangan peserta didik kelas 2 SDN 223 Bakti Winaya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil post-test yang meningkat dari hasil pre-test, karena telah dilakukan pembelajaran penggunaan media reduction board. Selain itu, peningkatan kemampuan konsep operasi hitung pengurangan terlihat dari hasil N-gain score dengan interpretasi sedang. Lalu, yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan konsep operasi hitung pengurangan peserta didik kelas 2 SDN 223 Bakti Winaya. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil uji Wilkinson. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board pada siswa sekolah dasar kelas 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa problem-based learning berbantuan media pembelajaran reduction board efektif untuk meningkatkan kemampuan konsep operasi hitung pengurangan siswa kelas 2 SDN Bakti Winaya dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Dan yang terakhir, respon guru dan siswa pada pembelajaran operasi hitung pengurangan menggunakan model problem-based learning berbantuan media reduction board dapat dilihat dari hasil lembar observasi, hasil angkat respon guru, dan juga hasil angkat respon siswa yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.